selamat datang di channel MGB Garden. Di video kali ini saya sudah bersama dengan tanaman yang cantik yang ada di samping saya ini, yang kemarin sudah saya bahas di Instagram maupun di YouTube saya, yaitu adalah lavender. Tapi lavender kali ini yang akan kita bahas berbeda dengan lavender-lavender sebelumnya, karena ini adalah lavender yang saya tanam dari benih. Ini dia benihnya. Saya tanam dari benih hingga dia bisa berbunga seperti ini, teman-teman. Nah, gimana caranya menyemai lavender dari benih lalu merawatnya hingga dia bisa berbunga seperti ini? Ikutin terus videonya. Nah, teman-teman, di video yang sebelumnya saya udah pernah bikin tentang bagaimana cara menyemai lavender ya. Tapi waktu itu belum sampai dia berbunga seperti ini. Sekitar 6 bulan dan itu pun udah banyak yang kaget gitu. Lama banget, Mbak. 6 bulan cuman segede ini. Jadi sebelumnya teman-teman ada disclaimer dulu ya sebelum kita lanjut ke inti videonya, yaitu ini yang saya ceritakan adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi menyemai lavender ya. Nanti akan saya ceritakan bagaimana cara saya menyemai lavender di Indonesia dan juga di sini. Saya sekarang lagi tinggal di Melbourne. Jadi, teman-teman, yang perlu disadari adalah saya tidak bisa menjamin kalau mengikuti cara saya pasti berhasil, pasti ampuh, pasti tokcer, itu saya nggak bisa menjamin. Ya, saya manusia biasa gitulah. Bagaimana saya bisa menjamin tanaman orang lain, orang tanaman saya sendiri. Kadang satu pot dengan pot lain itu aja berbeda pertumbuhannya gitu loh ya. Jadi, mohon untuk dimengerti ya, mohon untuk bijaksana dalam menilai, jangan memberikan komentar yang seolah-olah menuntut saya, loh saya ngikutin cara Mbak kok gagal sih, gimana sih Mbak, yang kayak gitu ya. Sejujurnya ya itu agak-agak membuat sedih juga ya. Oke, langsung aja. Yang pertama akan saya ceritakan bagaimana cara saya menyemai lavender di Indonesia dulu ya. Langkah pertama yang perlu kita persiapkan saat menyemai lavender tentu saja adalah benihnya ya. Benih lavender yang tersedia di Indonesia itu umumnya benih repack ya teman-teman. Ada benih repack tanpa merek, ada benih repack yang bermerek. Nah, juga ada benih-benih impor yang seperti Mr. Fothergills gitu, ada di marketplace ya. Belinya tuh online. Jarang sekali toko-toko pertanian menjual benih lavender ya teman-teman. Bagaimana cara memilih benih yang bagus? Terserah, waktu itu saya sendiri tuh gambling. Jadi saya nekat aja gitu karena saking pinginnya punya tanaman lavender, jadi saya beli benih repack tanpa merek. Kalau waktu itu pilihannya nggak begitu banyak teman-teman, tapi sekarang sudah banyak pilihannya. Bisa teman-teman pilih beberapa di antaranya. Ada ini Home Garden Seed, ada juga Hyra Seed, dan ada juga Farm Daily. Ini yang saya temui di marketplace ya. Teman-teman silahkan search ya, lihat testimoni dari teman-teman gardener lain yang udah mencoba lebih dulu, mana benih yang lebih direkomendasikan. Nah, dari ketiga ini saya belum pernah mencoba, karena yang saya coba itu tadi adalah benih yang tanpa merek. Setelah kita membicarakan benih, benihnya udah ada di tangan, pastikan benihnya itu tersegel rapi ya teman-teman. Jangan sampai segelnya itu rusak gitu misalnya, atau mungkin nyegelnya itu nggak rapet atau gimana gitu, karena itu mempengaruhi kualitas dari benih yang akan kita tanam. Dan pastikan juga kita lihat tanggal kadaluarsanya, apakah benih itu sudah kadaluarsa atau belum. Kalau benih kadaluarsa ya tentu saja biasanya rate-nya itu lebih rendah pertumbuhannya daripada benih yang belum kadaluarsa. Selanjutnya adalah kita mempersiapkan media semai. Benih lavender itu tidak sama dengan benih sawi, benih kangkung, atau sayur mayur yang memang mudah tumbuh di Indonesia. Karena lavender itu sendiri kan memang tanaman aslinya berasal dari Mediterania, di mana di sana itu 4 musim. Jadi memang membutuhkan penyesuaian, membutuhkan adaptasi. Ya, itu yang pertama kita sadari dulu ya. Media semai yang pernah saya gunakan di Indonesia itu ada kokopit, ada juga sekam bakar yang dicampur dengan kokopit. Perbandingannya 1:1 ya teman-teman. Dan juga ada rock wool. Ketiga media semai yang saya gunakan ini berhasil menumbuhkan lavender hingga berkecambah. Oh ya, sebelumnya banyak yang bertanya apakah ketika saya menyemai itu dimasukkan dulu ke dalam lemari es. Well, saya nggak pernah melakukan itu teman-teman.
sama sekali nggak pernah. Jadi ya langsung saya semai aja di media tanamnya. Mungkin kalau ada yang berhasil dengan cara itu dan teman-teman ingin mencoba ya silakan. Tapi kalau saya sejauh ini nggak pernah melakukan itu dan berhasil. Alhamdulillah. Kita pakai media kokopit. Yang perlu diperhatikan adalah cuci dulu kokopitnya ya teman-teman, karena kokopit itu mengandung zat tanin yang bisa menghambat pertumbuhan. Jadi kita cuci kokopitnya sampai airnya berubah menjadi bening. Kalau udah bening kita keringkan, lalu kita bisa pakai kokopitnya. Kita sebarkan benihnya di atas permukaan kokopit tersebut. Nah, setelah saya taburkan, lalu disiram, lalu kita tutup dengan plastik, namanya disungkup ya teman-teman. Di Melbourne pun saya juga melakukan cara itu, cuman media tanamnya kalau di Melbourne itu adalah media tanam yang siap pakai teman-teman. Menggunakan media yang saya sebutkan 3 tadi, plus 1 media tambahan yang siap pakai itu, semuanya tumbuh alhamdulillah ya. Oke, lanjut lagi ya, kita letakkan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung. Selama dia belum sprout atau belum berkecambah, yang perlu kita lakukan adalah tiap hari kita cek. Kalau saya menggunakan plastik bening, jadi kelihatan kan, oh ini medianya masih lembab, oke, dan baik-baik aja, ya udah tidak perlu kita siram. Tapi kalau misalnya kita lihat, oh kok kayaknya agak kering ya ini, boleh kita buka, lalu kita siram dengan air, bisa menggunakan sendok biar benihnya itu tidak kocar-kacir, atau bisa menggunakan sprayer ya teman-teman. Nah setelah itu kita tutup lagi, kita letakkan di tempat semula. Yang paling banyak ditanya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan dari menyemai hingga sprout. Nah itu bermacam-macam teman-teman, tergantung dari kualitas benih dan perlakuan kita. Kalau saya biasanya menyemai itu antara 7 hari hingga 1 bulan. Lama? Iya teman-teman, banget. Jadi kayak tiap hari, oh ini tanah kering nih, ditambahin, oh ini tanah masih lembab, ya udah dibiarin, ya gitu aja tiap hari gitu, tanpa saya tahu ini kapan akan sprout gitu ya. Keyakinan kita aja gitu dan ketelatenan kita. Dan alhamdulillah pada suatu hari yang tidak disangka-sangka, mulai terlihat bijinya itu mulai terangkat dan kelihatan bakal akarnya, ekornya putih-putih kecil gitu. Alhamdulillah. Pasti teman-teman yang menanam lavender dari benih seneng banget, nggak terkira lah kebahagiaannya, bener nggak? Nah lalu ketika benihnya udah pecah seperti itu, udah sprout, yang perlu kita lakukan adalah membuka sungkup plastiknya dan menjemurnya di bawah sinar matahari yang tidak terik. Jangan sinar matahari yang terik, nanti dia langsung gosong. Perjuangan kita selama berminggu-minggu nanti tidak ada hasilnya, terbuang sia-sia. Sinar matahari pagi bisa, atau sinar matahari sore, tapi yang bagus tuh memang sinar matahari pagi ya teman-teman. Kalau di Indonesia tuh mungkin sekitar jam 7 sampai dengan jam 9. Sedikit-sedikit dilihat, oh kayaknya dia masih oke nih. Tapi kalau kita lihat, kok kayaknya dia agak gosong gitu, waduh harus segera kita teduhkan, jangan kita biarin aja gitu. Jadi nggak ada patokannya berapa lama kita jemurnya, hanya mungkin kira-kira selama 2 jam sampai 3 jam kayak gitu. Nah terus banyak yang bertanya juga, gimana kalau yang sprout cuman 1 sementara yang lain belum? Nah kalau saya biasanya mengikuti mayoritas, jadi kalau yang sprout cuman 1 ya udah kita biarin dulu gitu. Tapi kalau yang sprout udah banyak ya udah kita jemur. Perawatan ketika dia sudah sprout gimana? Sama aja teman-teman, kita jaga medianya agar lembab, tidak becek dan juga tidak kering. Nah setelah itu ya kita rawat seperti biasa aja. Nanti lama-lama teman-teman, tanaman itu kan bertumbuh ya, makin besar, itu bisa kita tambahkan durasi penyinarannya. Jadi mungkin yang baru sprout itu kita kasih sinar matahari 1 jam, terus nanti makin gede kita kasih 2 jam gitu, nambah 3 jam dan seterusnya hingga dia bisa kuat di bawah sinar matahari seharian. Nah ketika kira-kira tumbuh daun sejati minimal 6 helai atau lebih juga nggak apa-apa, dan tanaman terlihat kuat, terlihat sehat juga, mungkin sudah mulai muncul akar yang keluar dari pot semai kita, itu adalah saatnya untuk kita pindah tanamkan ke pot yang lebih besar. Nah medianya adalah, kalau saya menggunakan sekam yang dicampur dengan tanah atau bisa juga dicampur dengan kompos, tapi proporsi sekamnya itu lebih banyak, bisa 2 sekam dibanding 1 atau mungkin 4 sekam dibanding 1 gitu. Kita pakai feeling ya teman-teman. Karena apa? Karena kondisi di rumah saya mungkin berbeda dengan di rumah teman-teman ya. Saya tinggal di Depok, itu cukup panas ya. Mungkin berbeda dengan teman-teman yang ada di Samarinda, mungkin berbeda dengan teman-teman yang ada di daerah garis khatulistiwa. Pasti panasnya berbeda ya kan. Rasionya bisa disesuaikan antara sekam dan juga tanah itu. Kalau menurut saya ya, ramuan medillion nggak ada yang benar-benar saklek gitu ya. Percobaan sendiri, kita mix and match. Ya setelah kita pindah tanam ya udah kita rawat seperti biasa.
ternyata ini adalah lavender yang saya rawat di Indonesia. Nah, sayangnya lavender saya ini hanya tumbuh sampai segini teman-teman. Kira-kira seginilah tingginya. Alhamdulillah, dan ini saya yakin kalau dirawat lebih lama lagi dia insya Allah akan berbunga. Tapi belum sampai dia lebih lama hidup, dia mati karena harus saya tinggal mudik lebaran waktu itu selama lebih dari seminggu, dan saya pasrahkan kepada orang untuk menyiram tanaman saya setiap hari. Dan lavender ini disiram sama seperti dia menyiram tanaman yang lain, jadi dia kebanyakan siram akhirnya busuk, karena lavender itu penyakit utamanya adalah busuk akar teman-teman. Oh ya, saya pernah mencoba menanam lavender di sistem hidroponik seperti ini. Ini medianya saya pakai sekam bakar plus kokopit, tapi nggak bertahan lama teman-teman, nggak bisa tumbuh sampai besar. Tidak seperti tanaman yang saya tanam secara konvensional. Nah, mungkin kalau teman-teman ada pengalaman menanam lavender secara hidroponik, bisa share di kolom komentar ya. Bisa segede apa tanamannya ketika dirawat secara hidroponik dan bagaimana tipsnya. Selanjutnya, ini adalah lavender yang saya tanam di Melbourne. Kalau di Melbourne itu memang tantangannya lebih banyak menurut saya, karena di sini tuh cuacanya ekstrim. Kadang ada tiba-tiba hujan es teman-teman, benar-benar hujan es seperti ini. Kadang bisa juga kalau musim panas itu heat wave atau gelombang panas. Gelombang panas itu yang benar-benar panas kayak angin yang keluar dari oven teman-teman. Bikin tanaman langsung layu semuanya. Ini adalah contoh-contoh tanaman saya yang layu karena kena heat wave pas musim panas, dan termasuk lavender waktu itu. Jadi dari 50 benih lavender yang saya tanam di Melbourne, yang berhasil menjadi tanaman itu hanya 2. Awalnya agak banyak gitu ya, tapi karena seleksi alam itu tadi, lama-lama dia ada yang mati, ada yang dia patah, ada yang kena heat wave dan seterusnya. Tapi alhamdulillah dari 2 benih yang bertahan lama bisa jadi lavender segede ini. Kalau di Melbourne ini harus diakui pertumbuhannya cukup cepat, terutama di musim-musim seperti musim semi dan juga musim panas. Dan dia mengalami penurunan pertumbuhan itu ketika masuk musim gugur, lalu musim dingin itu seperti tidak ada pertumbuhan sama sekali teman-teman. Saya sampai ya Allah, ini apa mau mati ini lavender saya gitu ya, karena daunnya itu mengecil gitu, daunnya itu kayak tidak sehat gitu teman-teman. Setelah saya perhatikan ternyata bukan hanya lavender saya, tapi lavender orang lain. Kan di sini banyak lavender yang ditanam di pinggir-pinggir jalan, itu juga mengenaskan sekali teman-teman. Daunnya rontok gitu dan kelihatan dia kurus kering gitu, nggak ada tanda-tanda pertumbuhan, nggak ada daun baru sama sekali gitu. Gitu sinar matahari mulai banyak dan kondisi cuaca mulai menghangat, itu tumbuh tunas-tunas baru teman-teman di ujung-ujungnya. Alhamdulillah, saya pikir dia akan mati, tapi ternyata alhamdulillah dia mulai tumbuh tunas-tunas baru dan cukup cepat pertumbuhannya. Dan nggak lama kemudian mulai memproduksi kuncup-kuncup bunga. Oh iya teman-teman, lavender saya yang saya tanam di Melbourne, dia mulai mengeluarkan bunga pertama kali itu adalah 8 bulan setelah semai. Dan itu pun hanya 2 kuntum saja. Seperti ini penampakannya 2 kuntum lavender saya. Dari yang 2, di tahun keduanya dia bisa memproduksi sekitar 40 teman-teman. Ya walaupun masih kecil ya, ini dibandingkan dengan lavender pada umumnya. Munstead lavender atau English lavender pada umumnya ini termasuk kecil. Ini adalah lavender yang saya beli dari perkebunan lavender. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini panjang-panjang kayak gini ya. Sedangkan lavender saya yang ini kecil-kecil. Karena memang lavender yang dari perkebunan ini pohonnya udah gede banget teman-teman, udah bertahun-tahun, dia udah berkali-kali berbunga. Bahkan pohonnya itu sampai berkayu dan kayak mengelupas dan cuma tumbuh di atas-atasnya. Jadi teman-teman, ini umurnya adalah 15 bulan setelah semai. Memang menanam lavender itu tidak mudah kalau saya bilang. Dibutuhkan kesabaran yang sangat besar dan ketelatenan, komitmen itu penting banget. Jadi kalau memang teman-teman merasa, aduh saya kayaknya nggak ada waktu untuk menanam lavender deh gitu, ya sudah jangan nanam dari benih gitu, karena sekarang yang jual udah jadi tanaman pun banyak kok di marketplace ya. Silakan teman-teman cari dan pastikan teman-teman membeli bener-bener yang lavender asli ya, bukan Angelonia ya, karena Angelonia bukan lavender ya. Bagaimana cara teman-teman untuk mengidentifikasi tanaman lavender? Saya pernah bikin videonya, silakan klik link di atas ya, atau nanti saya tulis di deskripsi box.
Oh ya, satu lagi tentang pemupukan lavender, saya menggunakan pupuk organik yang saya buat sendiri. Cuman kalau untuk lavender itu biasanya agak cair. Kalau biasanya saya pakai 1:15, ini mungkin bisa 1:20. Karena lavender ini tanaman yang slow grower, artinya pertumbuhannya lambat, dia nggak perlu banyak pupuk. Kalau terlalu banyak pupuk, dia bisa malah mati, teman-teman. Kalau di Indonesia bisa menggunakan pupuk NPK, dikit aja tergantung pertumbuhan tanaman ya. Kalau tanamannya masih kecil gitu, mungkin ya hanya 1-2 butir aja gitu, dan diberikan sebulan sekali. Tapi kalau tanamannya makin besar mungkin bisa ditambah 5 butir. Terus kalau lavendernya itu memasuki masa generatif, mulai menghasilkan kuncup bunga, biasanya saya memberikan booster pupuk yang kaya akan unsur P dan K, fosfat dan kalium yang bagus untuk pembentukan bunga. NPK itu sudah ada, atau bisa juga teman-teman menggunakan pupuk guano. Pupuk guano itu adalah natural fosfat ya, fosfat alami. Yang paling perlu diwaspadai adalah penyiraman busuk akar. Itu adalah masalah utama dari lavender ya. Nyiramnya di media tanamnya, jangan dimandiin gitu ya. Jangan sampai medianya terlalu basah, menggenang terlalu lama. Jangan sampai kita tanam lavender ini di dalam rumah, karena lavender adalah tanaman outdoor, bukan tanaman indoor. Taruh dia di tempat yang sirkulasi udaranya bagus sehingga daun-daunnya ini tidak basah ya. Dan perawatan setelah tanaman lavender ini berbunga adalah kita potong bunganya ya. Nanti kita akan pruning. Seperti apa cara pruningnya akan ada di video selanjutnya ya. Stay tune. Meskipun lavender ini terkenal sebagai tanaman pengusir nyamuk, tapi jangan harap kalau kita punya tanaman lavender otomatis satu rumah kita akan steril, bebas dari nyamuk. Nggak seperti itu, teman-teman. Karena apa? Yang berkhasiat mengusir nyamuk itu adalah minyak atsirinya dari tanaman lavender ini. Minyak atsirinya itu ada di semua bagian dari tanaman lavender ini. Di daunnya pun juga ada minyak atsirinya, tapi harus diekstrak dulu, harus dikeluarkan karena dia ada di dalam. Jadi kalau begini aja terus saya cium, ya dia nggak sewangi itu, teman-teman. Dia nggak sewangi bunga mawar gitu, yang wanginya itu memang menyebar gitu, nggak sewangi bunga melati, bunga lavender itu. Jadi ya jangan berharap terlalu tinggi gitu. Saya pernah mendapatkan komentar yang intinya, ya lama banget keburu saya dikerubungi nyamuk, kalau harus nunggu nanam lavender mending saya beli autan atau sovel aja. Ya memang beda. Ini kalau teman-teman nanam lavender itu ya biasanya adalah memang pecinta tanaman. Video ini akan cocok untuk teman-teman seperti itu. Tapi kalau untuk teman-teman yang mau praktikalnya aja, ya silahkan beli obat nyamuk atau apapun gitu ya untuk mengusir nyamuk. Atau bisa juga memakai tanaman-tanaman Indonesia asli yang bisa berkhasiat mengusir nyamuk seperti serai, zodia. Itu kan tanaman Indonesia ya, nggak perlu susah-susah menanam lavender gitu. Itulah tadi teman-teman cerita saya tentang bagaimana cara merawat lavender menyemai dari benih hingga dia berbunga seperti ini. Semoga ada manfaatnya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.